ada di edukasi. Oke. Terus edukasi mau seperti apa untuk sampai ke sana dan wah ya ini kan aku memang nyari makannya dari berburu dan dari jualan satenya, jualan apa itulah misalnya. Olahan dagingnya, kulitnya kan gitu misalkan. Nah, itu gimana itu? Ya. Jadi memang pasar ini kan memang banyak sekali konsep yang jadikan satu. Salah satunya memang konsep untuk edukasi. Jadi orang dari luar belum tahu seluk-beluk ular, belum tahu manfaatnya, belum tahu bahayanya jika diambil secara berlebihan untuk kemudian ketika mereka datang ke sini, masuk mereka mulai mengenal, mungkin lihat bentuknya dulu. Nanti lama-lama dia tertarik untuk mengenal fungsinya. Woyo sahabat alam, welcome to Kampung Satwa TV. Mari bermain dan belajar bersama kami. Setelah itu, ketika dia tahu pentingnya hewan ini, satwa ini di alam, otomatis mereka lama-lama akan berpikir, berarti yang saya lakukan selama ini ternyata malah merugikan. Mereka lama-lama akan berpikir, mereka sampai pada titik ini hewan tidak boleh dikonsumsi, ini tidak layak dikonsumsi manusia, dan dia lebih pantas untuk hidup di alam, hewan liar itu di alam, karena dia memegang mata rantai ekologis yang itu justru sangat penting untuk sumber pangan manusia, yaitu pertanian. Sebentar Mas, tadi tidak layak. Saya jadi ingat saat ini kan merebak COVID-19, katanya juga itu mutasi perpindahan dari satwa ke manusia gitu ya. Memungkinkan nggak itu terjadi juga di hal-hal yang lainnya seperti ini? Ketika tadi Mas Florian bilang tidak layak konsumsi, tapi kemudian bahasa Jawa ini geragas atau bahasa nggak ngerti ya, bahasa Indonesia ini nggak enak itu geragas soalnya kan gitu. Nah, geragas ini tadi kemudian akhirnya manusia geragasnya yang bikin kita jadi wabah kayak pandemi kayak yang mungkin yang lainnya sebelumnya kan ada AIDS itu juga katanya dari primata, terus ada virus-virus yang lain memang itu terjadi pernah. Apa itu tadi yang dimaksud oleh Mas Kurniawan tidak layak konsumsi dan kemudian potensinya seperti apa ketika kita memang mengkonsumsi untuk di alam Nusantara misalnya? Sebenarnya yang saya takutkan itu bakteri jelas. Bakteri Mas ya? Bakteri itu jelas. Jadi dari namanya juga hewan liar ya. Apalagi hewan liar buas dia pemakan daging. Otomatis sistem pencernaannya juga berbeda dengan yang herbivora. Yang jelas di alam itu kan memang higienitas memang tidak terjamin. Dan juga bakteri itu selalu mengancam orang-orang yang istilahnya memakan makanan yang tanda kutip kita tidak lazim. Karena dari kita nggak tahu prosesnya kan, kita tahu, misal kita tahu lah pengolahan ayam dari pemeliharaannya, kemudian pembesaran, kemudian sampai pemotongan, sampai dimasak, itu kan bisa runut, dan ini memang hewan memang layak. Ada peraturan pemerintah juga kan, itu memang ada daging yang layak dan tidak layak. Nah, kalau kita nangkep di alam liar, apalagi hewan yang istilahnya gimana ya, tidak lumrah dimakan lah bagi masyarakat kita ya kebanyakan. Ini kan memang ya terlalu banyak resiko. Selain resiko penyakit, yang saya takutkan itu ya resiko ekologisnya itu. Resiko ekologis, resiko penyakit. Ada nggak resiko spiritualnya mungkin Mas? Karena kita tidak ada budaya, ada spiritualnya juga. Oh iya, jelas ada. Itu bosok kasarnya yaitu tadi, jadi orang yang geragas dan dablek. Oke, geragas dan dablek kan gitu kan. Oke, mungkin ada lagi Mas Florian yang bisa disampaikan untuk di-share dengan kawan-kawan sahabat alam di sini. Apalagi mungkin tips-tipsnya atau pesan-pesan ke depan seperti apa gitu? Ya jelas pesan saya itu, kita memelihara binatang itu boleh, memelihara satwa boleh. Yang penting kita perhatikan animal welfare-nya. Animal welfare apa aja itu Mas? Kita belum bahas tuh. Ada kesehatan, ada ketersediaan makan minuman, terus bebas dari rasa lapar, khawatir, haus ya.
bebas mengekspresikan karakter alaminya. Bebas mengekspresikan karakter alami, terus kemudian apa lagi? Saya lupa. Bebas dari penyakit. Bebas dari penyakit. Kesehatan itu tadi. Oh, kesehatan dulu ya, Mas. Oke. Prinsipnya adalah 5 animal welfare. Di ini Mas, di konsepnya Kampung Sata kita sempat kemarin itu menyederhanakan gitu ya. Jadi sebuah yang pertama adalah pangan, papan atau kandang, dan pasangan. Kita ramu jadi 3 Mas. Ini 5 animal welfare di Kampung Sata kita coba ramu jadi 3. Mungkin modelnya kan praprasa 5 sila jadi Ekasila kan itu. Nah, kita remas jadi 3. Pangan, papan, dan pasangan. Itu. Dan nanti kita konsepnya kita utak-atik lagi Mas, gitu kan. Oke. Tapi dimanapun secara internasional memang animal welfare yang paling istilahnya perlu sebagai pegangan kita bersama dalam pemeliharaan satwa. Mungkin ada yang lainnya Mas buat kawan-kawan. Kemudian kalau teman-teman ini ingin memelihara hewan eksotis ya. Kita istilahkan eksotis. Eksotis itu apa maksudnya Mas? Ini ya gimana istilahnya ya hewan-hewan hobi lah. Hewan hobi. Bukan hewan sebagai peternakan untuk dikonsumsi, tapi sebagai hewan-hewan hobi. Nah itu kita jangan terlalu berlebihan untuk mengambil di alam. Jadi konsepnya begini. Kita memelihara ular boleh, memelihara iguana boleh, memelihara tarantula ataupun arthropoda yang lain itu boleh. Tapi sebisa mungkin kita minimalisir pengambilan di alam. Di alam ya, oke. Kalaupun kita kepepetnya harus mengambil, kita harus punya proyeksi jangka panjang. Bukan sekedar memelihara, kemudian ngambil, dipelihara tok, mati ngambil, dipelihara tok. Itu sama aja pembunuhan. Tapi kalaupun itu belum ada yang menangkarkan, terpaksa kita mengambil dari alam, bagaimana caranya kita memberikan animal welfare yang bagus itu, kemudian kita kembangkan. Oke. Jadi setelah nanti bisa berkembang, semakin banyak, selain mendatangkan keuntungan secara finansial, kelestarian alam nanti juga terjaga. Jadi pehobi-pehobi selanjutnya tidak lagi mengambil dari alam, tapi mengambil dari hasil penangkaran. Oke. Kalau dari Mas Kurniawan sendiri pernah nggak nemuin di alam yang kemudian sudah surplus surplus satwa dan kemudian itu justru mengganggu gitu? Maksudnya surplus? Udah kelebihan, udah nggak ada keseimbangan lagi, akhirnya itu malah justru tidak keseimbangan. Pernah terjadi nggak seperti itu? Kalau itu sih terjadi ya jelas itu terlihat itu memang di ikan ya, kebanyakan ikan. Di ikan? Jadi sungai-sungai ini kan memang sudah kemasukan spesies yang seharusnya tidak ada di situ. Gitu. Oh, justru lah di ikan karena ada spesies yang asing yang masuk gitu Mas ya? Spesies asing yang masuk, kemudian berkembang di situ, cocok berkembang di situ. Nah ini yang memang khawatirkan. Di reptil pun sebenarnya juga ada Calotes versicolor itu ya. Calotes apa itu Mas? Londok apa itu namanya? Londok kebun itu loh. Londok kebun. Nah itu sebenarnya bukan asli ular atau apa itu? Itu seperti apa ya? Seperti bunglon tapi kecil. Seperti bunglon tapi kecil. Itu sering kita temui di kebun-kebun. Padahal itu sebenarnya dari daratan Asia. Jadi di Pulau Jawa ini ya khususnya itu tidak seharusnya ada. Tapi tidak seharusnya tapi sudah ada gitu ya. Masuk di sini. Akhirnya itu juga menggeser habitat, menggeser ruang dari londok lokal. Londok lokal. Bunglon. Ya. Kalau kemarin kan sempat Mas, kalau udah musim kemarau kayak gini, kemudian kasus yang terjadi adalah kasus monyet ekor panjang misalkan. Iya. Nah itu seperti apa Mas? Kayaknya dengar-dengar Mas Kurniawan pernah juga menangani perkara itu. Iya, tahun lalu memang kemarau panjang itu kita juga terlibat menangani monyet ekor panjang itu di SM Palian. SM Palian. SM itu apa? Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa. Palian Gunung Kidul ya? Palian Gunung Kidul. Nah, itu gimana Mas? Jadi yang saya sayangkan itu di sana adalah hutannya itu homogen. Jadi hutannya homogen. Banyak sekali ditanami hutan jati semua jati. Oh, jati itu, tapi hutan jati memang buat pakan makaka ekor panjang itu atau gimana? Hutan jati ini kan memang kepentingan untuk industri. Oh. Jadi konsepnya itu di jati semua. Jadi
tidak secara terpadu, bolehlah kita memang menanam, ada hutan produksi memang ada. Tapi kan juga kita harusnya memikirkan ada juga tanaman atau pohon yang ditujukan untuk kepentingan tertentu. Misalkan untuk menghasilkan buah-buahan liar, buah-buahan hutan untuk satwa yang tinggal di situ. Jadi ketika itu kekeringan, jadi pohon jati itu ya, dia itu sangat rakus air. Ketika musim penghujan, daunnya itu kanopinya luar biasa lebat. Jadi pohon kecil di bawahnya itu nggak ada yang tumbuh karena sinar matahari nggak nyampe ke bawah, ketutup. Tapi ketika musim kemarau, dia itu meranggas, panas, meranggas. Tanah nggak ada air. Tumbuhan yang di bawah pun meskipun dapat matahari tapi nggak dapat air. Jadi tanaman yang di bawah jati itu nggak ada yang hidup. Berarti sebenarnya, saya kira apakah nanti tumbuhan jati itu sifatnya juga invasif juga nanti ya? Ya tanda kutip iya. Padahal itu asli mana Mas? Itu jati itu dari India kalau tidak salah. India ya, bukan Jawa ya? Iya. Ya jelas juga Jawa. Iya, dan ini kan yang jati yang ditanam itu kan memang sudah pengembangan kan, bukan benar-benar hybrid. Sudah entah hybrid atau mungkin rekayasa. Rekayasa sudah produk lab pertanian lagi. Oke. Nah, yang disayangkan adalah tumbuhan yang menjadi makanan alami dari monyet ekor panjang itu semakin sedikit. Kalah sama jati. Kalah dengan jatinya. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ketika musim kemarau, semua tanaman mengering. Bahkan air pun susah. Akhirnya mau tak mau ketika musim hujan itu banyak makanan. Mereka bisa berkembang sampai banyak jumlahnya. Ketika musim kemarau, tidak ada air, tidak ada makanan. Lah mereka akhirnya turun ke bawah mencari tempat pertanian, lahan pertanian milik warga ladang. Nah, akhirnya yang diserang adalah tanaman warga. Nah, yang kita lakukan kemarin adalah sebenarnya itu pertolongan darurat, meskipun saya sendiri sebenarnya tidak bertentangan dengan konsep pemikiran saya. Apa itu? Pertolongan darurat apa sih maksudnya ini? Jadi kita mengumpulkan buah-buahan donasi itu kemarin sampai terkumpul 2 mobil pickup itu ya, mobil bak terbuka itu kemudian kita taruh di hutan. Jadi monyet itu supaya mereka sibuk makan di sini, nggak usah sampai turun-turun ke ladang. Terus? Tapi sebenarnya yang saya sayangkan adalah itu buah hasil pertanian, bukan buah-buahan hutan. Harusnya monyet itu kan makan pucuk daun, buah-buahan hutan kecil-kecil itu. Nah, yang dimakan sebenarnya itu bukan makan pisang, bukan apel, bukan jeruk, bukan anggur, bukan. Ya kalau sekali nggak apa-apa toh itu Mas. Nah, masalahnya ketika kita memberi makanan buah-buahan yang hasil pertanian ini, sama saja kita mendidik mereka untuk jadi hama. Iya. Mendidik mereka jadi hama. Kenapa Mas? Kenapa begitu kan? Karena kita membiasakan mereka makan buah-buahan hasil pertanian ini. Mereka tahu loh, ini enak, ternyata ini bisa dimakan. Akhirnya tanaman warga terdekat dengan habitat kera. Nah, akhirnya ya diserbu, wong tahu itu enak ternyata. Berarti kasih sampelnya di atas, dicicipi, cocok, beli cari sendiri, bawa gitu ya. Sayangnya nggak sampai ke pasar ya. Kalau sampai ke pasar lumayan kan gitu. Oke, itu yang menarik. Mungkin Mas, terakhir ada kawan-kawan lagi pesan-pesannya? Ya, pesan-pesan gini, kita memang tidak harus menjadi istilahnya harus jadi orang yang konservator benar-benar militan itu enggak. Yang penting kita itu bisa menghargai lingkungan, bisa merawat lingkungan, itu saja sudah cukup, tidak merusak. Dan yang paling konservasi, yang paling mudah itu membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon. Oke. Karena jati ya? Jati? Jangan jati, homogen. Oke. Yang heterogen, jangan yang homogen. Di halaman kita ada tanah sedikit, tanam pohon. Kalaupun kita nanti, jadi pohon itu kalaupun dia itu memang penyangga. Jadi ketika pohon itu ada, nanti ada ulat, ada serangga yang makan dari pohon itu. Semakin banyak pohon, berarti nanti semakin banyak serangga yang makan. Semakin banyak serangga, nanti
semakin banyak burung ataupun hewan-hewan lain pemangsa dari serangga. Otomatis nanti tertopang semakin banyak. Berarti sistem putaran ekologi rantai makanannya berfungsi gitu ya. Kayaknya kalau kita ngomongin masalah konservasi dan kasus ini nggak ada habisnya, bro. Jadi saya tadi mau closing nggak jadi. Oke, terakhir Mas, closing kita silakan Mas. Apa yang buat kawan-kawan mungkin terakhir, yuk silakan. Ya, ini teman-teman, pokoknya kita jaga lingkungan. Kita berarti kita menjaga kelangsungan hidup kita juga. Menjaga lingkungan berarti kita menjaga kelangsungan hidup kita juga. Oke, demikian tadi ngobrol kita bareng Mas Kurniawan dengan Setro Gonto Manyitnya. Semoga tetap berkembang dan kawan-kawan kita bikin acara lagi di sini. Salam lestari, salam edukasi, salam konservasi, dan tetap cintai satwa sebagai wujud cinta kita pada Sang Pencipta.